warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga tercurahkan ke nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak beserta Ibu Guru yang alhamdulillah berkenan hadir pada kesempatan kali ini, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan mengenai aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya pribadi Nur Ainah CGP Angkatan 10 Kabupaten Subang. Apa kabar semuanya, Bapak, Guru, Ibu hebat? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi. Nah, seperti itu di dalam guru penggerak punya apa sih namanya, semacam untuk penyemangat itu namanya. Jadi ketika mau malam ataupun siang tetap saja digunakan itu selamat pagi dan dijawabnya dengan pagi 3 kali supaya menambah kesemangatan kita di dalam menyikapi setiap berbagai hal kehidupan. Nah, di sini ice breaking-nya supaya tidak loyo ya, sepertinya sudah lelah menghadapi peserta didik. Sekarang dilanjutkan dengan kegiatan aksi nyata yang saya sajikan. Tepuk semangat saja ya, biar supaya semangat. Bu Pipi mau memimpin tepuk semangatnya? Silakan. Ayo, Bu Pipi ke depan untuk memimpin tepuk semangatnya. Contohnya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se ahak ahak ngak. Ahak ahak ngak. Ahak ahak semangat. Mau diulang lagi nggak? Ya udah, terima kasih. Biar semangat. Pokoknya intinya kita di dalam kegiatan hari ini adalah kuncinya bahagia ya. Nah, sekarang di sini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, bisa dipahami dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini ya. Tujuan pendidikannya yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Di sini menyesuaikan kodrat anak itu kan ada backgroundnya ya, background dari keluarganya seperti apa gitu. Dan jadi menyesuaikan pembelajaran yang kita harapkan ke depan yang memang berpihak pada murid yang disesuaikan dengan kodrat pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kuncinya tadi yang seperti yang saya sampaikan yaitu bahagia. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan sebagai seorang petani dan siswa diibaratkan sebagai benih yang siap disemai. Petani tidak dapat merubah keadaan benih, petani hanya bisa merawat agar menghasilkan tanaman yang berkualitas. Artinya seorang pendidik tidak dapat merubah kodrat yang ada pada murid. Pendidik hanya dapat memberikan arahan atau tuntunan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berkualitas agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi kita itu hanya sebatas sebagai petani, jadi dan siswa diibaratkan sebagai benih yang siap disemai. Petani tidak dapat merubah keadaan benih ya. Kita harus menyesuaikan dengan kodrat anaknya gitu.
Dilanjutkan lagi ya. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini seperti yang Bapak Ibu guru hebat sudah ketahui ya mengenai semboyan Ki Hajar Dewantara itu ada 3. 1 Ing Ngarso Tulodo, 2 Ing Madya Mangunkarso, kemudian Tuturi Handayani. Nah, di sini artinya Ing Ngarso Tulodo artinya di depan. Seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Insya Allah semuanya pasti seperti itu. Ing Madya Mangunkarso, dari tengah kita seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Kemudian Tuturi Handayani, dari belakang seorang pendidik harus bisa memberi arahan. Bisa ya, udah dipahami pasti memang sebagai semboyan kita. Kemudian selanjutnya itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ya. Kita lanjutkan lagi. Konsep kunci budaya positif. Nah, di sini perubahan paradigma belajar. Di sini kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, di modul 1.4 itu materi yang saya pelajari di dalam guru penggerak ini seperti ini. Lumayan cukup banyak yang harus dipelajari, mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, hal ini semuanya akan kita kenali lah, pelajari ya ke depan. Perubahan paradigma belajar, pembelajaran paradigma lama, pembelajaran paradigma baru. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar ya di dalam pembelajaran yang dulu sama yang sekarang di dalam kurikulum Merdeka. Cobalah buka nih. Di sini ada semacam permainan. Bolehlah yang ini ada 5 orang bisa nanti berdua. Ibu Yeni bisa sama saya gitu ya untuk berpasangannya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A misalkan. Silakan salah satu mau jadi A mau jadi B. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dan sekarang tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, tanda kutip ya, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala. Nah, kalau uang kayaknya beda lagi ya. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda, bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda kira-kira mengapa. Nah, silakan praktekkan. Silakan Ibu Pipi sama Bu Wulan. Masih semangat untuk mencoba? Tinggal mengepalkan, misal Bu Wulan mengepalkan tangan, terus Bu Pipi membujuk untuk membuka. Pak Ian misalnya Pak sama Pak Lukman, silakan. Ceritanya yang di kepala itu adalah sesuatu yang berharga, gitu ya. Sesuatu yang berharga yang tidak bisa dibuka dengan seenaknya, gitu ya. Nah, yang bagian B untuk membujuknya. Yang Bu ini silakan, mau bagian mengepalkan aja, saya yang membuka. Ayo, ya siap. Silakan. Yang B bagian merayu-rayu, yang A bagian menutup. Ya silakan. Ayo buka. Nanti dikasih boleh dengan ini uang mau berapa gitu ya. Silakan. Ya. Ayo. Mau dikasih mobil cina. Aduh itu beneran tuh.
Kenapa? Ayo, nanti yang sebelahnya lagi dibuka. Ayo, masih ada? Mana dibuka? Ayo, di yang lain. Buka. Cing, orang tinggalin tidak bisa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Nah, di sini kira-kira kenapa yang A aja dulu? Kenapa tidak bisa dibuka? Ayo, harus ada yang bisa dijawab kenapa? Ayo, alasannya. Karena mempertahankan barang berharga yang kita miliki. Wah, terima kasih luar biasa. Ya, Bapak Kayak hebat. Waduh, belum maju. Ya, apa sih barang berharganya? Menurut saya barang berharga diri saya itu pertama harga diri saya sendiri, kedua konsisten dan tanggung jawab yang selalu dipegang. Karena kenapa, kalau kita tergoda hal yang tidak pasti buat kita, itu akan merusak citra marwah atau harga martabat kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Nah, sekarang satu lagi, Bu. Kalau menurut pendapat saya, mungkin godaannya belum terlalu besar sih, makanya tidak bisa dibuka. Dan Ini lebih besar lagi. Kalau menggoda ya, berarti kalau godaannya menggiurkan, bisa kemungkinan dibuka gitu. Iya, disesuaikan dengan yang ada di tangan. disesuaikan. Kalau Disesuaikan. Ketika misalnya godaannya besar, bisa kemungkinan dibuka. Kenapa seperti itu? kenapa ya? Berarti masih bisa digoda. Tapi tergantung juga, tergantung apa yang mau dipertahankannya dulu. Iya, kira-kira apa yang dipertahankannya? Kalau nggak dijawab, ya boleh ditukar. Iya, terima kasih. Biasanya hal-hal yang berharga itu keluarga ya, kemudian harta benda kita ya, milik kita biasanya dipertahankan sekuat tenaga. Harga diri kita, iya harga diri kita, sekuat tenaga kita ya, tidak bisa dibuka. Dan ada kemarin hasil diskusi, ada lagi katanya tergantung, bisa tergantung. Katanya kalau misalkan pihak keluarga yang mau tahu ya dibuka gitu kalau pihak keluarga. Mungkin kalau pihak luar mohon maaf tidak bisa dibuka, nah, seperti itu ya. Komitmen, mohon maaf nih ambil ini. Nah, tadi siapa yang mengontrol semua itu? Berarti diri kita sendiri. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, dan praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student center learning. Nah, di sini biasanya kan kita dulu ya cenderung ke teacher center ya ketika pembelajaran itu. Nah, sekarang itu dibiasakan ketika di dalam kurikulum Merdeka cenderung kepada student center atau berpusat kepada murid, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kodrat alam dan zaman dan tahap perkembangannya. Disiplin positif. Nah, sekarang kita mulai ke sini. Arti disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Ayo, kira-kira ketika mendengar disiplin, apa yang terbenak dalam pikiran Anda? Apa yang Anda lakukan untuk menciptakan kedisiplinan? Satu aja nomor satu ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Kira-kira, ayo ada yang mau menjawab? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, ya. Luar biasa. Ada lagi? Disiplin. Menuruti aturan yang berlaku ada di sekolah. Aturan itu tertib, mengikuti
menciptakan kedisiplinan? Pembiasaan bisa ya. Jadi arti kata disiplin bisa dikatakan aturan atau tadi yang disampaikan oleh Bapak Lukman, tanggung jawab ya. Nah, terus lagi diciptakan dengan pembiasaan ya. Nah, di sini arti disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Nah, sekarang cenderung memberikan penjelasan teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, di sini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi ketika ada disiplin diri, ada keinginan, ada motivasi itu harusnya muncul di dalam dirinya sendiri. Seperti yang tadi pernah saya sampaikan. Jadi arti disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi artinya ketika ada motivasi diri dari peserta didik harus ada dari kesadaran diri pribadi, bukan dari kesadaran dari eksternal. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Nah, yang diharapkan oleh kita semuanya adalah motivasi internal atau menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Nah, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Coba jelaskan. Kira-kira masuknya kemana ya? Nomor 1K, 2K, atau nomor 3K? Iya, nomor 2. Tadi apa nomor 2? Imbalan ya. Ingin mendapatkan imbalan biasanya. Disiplin diri karena ingin mendapat imbalan. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah,
sekarang kita masuk ke dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba, atau murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik, psikis, tidak relevan dengan kesalahan. Nah, untuk konsekuensi terencana disepakati sesuai aturan, murid dibuat tidak nyaman, sikap guru memonitor murid relevan dengan kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini terdapat contoh-contoh yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang satu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, di sini jawabannya adalah konsekuensi. Nah, kenapa konsekuensi? Karena selain ada hukuman, ada juga pembelajaran buat peserta didik, sehingga mereka membuat tulisan atau kalimat sebanyak 100 kali. Nah, sekarang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini masuk konsekuensi ataukah hukuman? Hukuman, ya. Kenapa hukuman? Ada yang mau menjawab? Iya, karena hukuman tidak ada pembelajaran sama sekali untuk peserta didik. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, iya, konsekuensi, ya. Ada walaupun coret-coret, walaupun tidak baik, tetap ada nilai positifnya, membuat coret-coret walaupun di meja tulis. Kita lanjutkan kembali. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, 1, bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, ini kebutuhan dasar kita. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, kebutuhan untuk menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kesenangan. Kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, di sini kita lanjut, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Nah, di sini ada contoh nomor 1, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kemudian yang nomor 2, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, yang ketiga, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, sekarang yang keempat, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, sekarang kita lihat jawabannya apa. Nah, di nomor 1 adalah kesenangan. Di sini aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, kesenangan. Kemudian yang nomor 2, nah, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut. Nah, ya. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Di sini aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Yang keempat, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, jawabannya adalah ingin dikasih kebebasan. Jadi intinya harus sudah bosan di kelas itu. Posisi kontrol restitusi. Nah, di sini posisi kontrol, 1 penghubung, 2 pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan 1 lagi adalah manajer. Nah, di sini terdapat video yang sudah saya sajikan. Silakan diperhatikan.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, kira-kira ini video ini termasuk ke posisi mana? Yang tadi kan ada pilihannya ya. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer? Iya, penghukum. Coba lihat. Nah, jawabannya adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Kemudian kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, kita harus berhati-hati terhadap peserta didik kita untuk memberikan sebuah hukuman karena akan berakibat seperti yang di sini. Nah, di sini ada lagi nih video selanjutnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kira-kira ini masuk kemana? Penghukum ataukah? Coba ya. Nah, ini jawabannya adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Kemudian murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ternyata lebih berbahaya ini ya dibandingkan penghukum. Nah, sekarang ada lagi video. Oke.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah sekarang kira-kira jawabannya video yang tadi sudah disampaikan? Jawabannya apa tadi? Nah teman ya coba, iya betul. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan guru. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Teman, nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah di sini semacam ada ketergantungan, jadi ada motivasi eksternal ya dari video tersebut. Nah, sekarang di sini ada posisi satu lagi ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah ini posisi apa kira-kira? Pemantau. Nah ini posisi pemantau ini. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, di pemantau nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kemudian murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi amarah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi ketika si peserta didik melakukan kesalahan, ketika istirahat dia dibagi tugas untuk mengerjakan tugas yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu guru hanya sekedar memantau saja Bang. Nah, video ini kira-kira apa? Masuk ke mana ini? Manager, iya, jawaban manager. Posisi takdiran manager adalah posisi mana berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterangan maksimal maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh aku mendekat murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya peraturan. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar masalahnya dengan lebih dulu. Nanti kita kira-kira posisi apa? Apakah kita sekarang kira-kira ada di posisi mana? Sudah tidak menghubungkan apakah atau memantaukan kira-kira mana? Penghukum ya. Kita sekarang masih menempatkan di posisi penghukum dan ke depan sebagai posisi manajer. Nah, dalam posisi yang tadi adalah yang paling bagus dalam posisi manajer. Nah, saat ini ada di posisi mana? Ini ya. Keyakinan kelas. Nah, kita memasuki kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ternyata ada penjelasannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda atau motor? Untuk apa tujuannya? Untuk keselamatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Wah, ini Mbak Loyo. Ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas. Satu, keyakinan kelas mengandung kata yang bermakna universal dan sini. Keyakinan kelas dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh warga kelas. Tiga, keyakinan kelas yang dibuat dapat dirapi di lingkungan kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi. Ya, semangat ya, tetap semangat ya. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, namun nanti ke belakangnya akan ada keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas terlebih dahulu yang harus kita buat. Nah, Ibu meminta bantuan kalian semuanya untuk ada ide apa saja untuk dijadikan kesepakatan kelas kita ya. Nanti Ibu kasih sticky note untuk kalian isi, untuk kalian jawab apa aja yang menjadi kesepakatan kelas kita hari ini ya. Nanti kita akan
nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan Iya, terima kasih ya kita semuanya sudah membuat keyakinan kelas. Semoga kalian bisa mengikuti apa yang sudah menjadikan keyakinan kelas kalian di sekolah kita atau di kelas kita juga sekolah ya. Terima kasih buat semuanya. Semoga senantiasa menjaga keyakinan kelasnya ya, menjalankannya ya. Bersikap dengan apa ulang kali saling menghormati sesama teman, kemudian menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersikap jujur dan tertib di dalam kelas. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. negeri kita. Saya jawab tentang keyakinan kelas. Nah, di tahapan keyakinan kelas, pendahuluan, membagikan silom, kemudian lagi menulis kesepakatan kelas, kemudian mengumpulkan pendapat, merumuskan kesepakatan kelas, merubah kesepakatan menjadi keyakinan, kemudian membagikan silom kembali, menuliskan keyakinan kelas, menempel keyakinan kelas, dan diakhiri dengan menandatangani keyakinan kelas. Kenapa ada tanda tangan oleh peserta ini? Supaya ada tekanan untuk bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang harus dilakukan. Nah, di sini ada umpan balik yang dibuat oleh peserta ini. Nah, di sini refleksi CGP. Saya merasa senang dalam pembuatan keyakinan kelas ini karena satu, terjadi komunikasi antara guru dan guru sehingga dari pemahaman tentang keinginan siswa. Kedua, muncul keyakinan bahwa dalam pengambilan keputusan harus melibatkan murid. Ketiga, dengan keyakinan kelas muncul motivasi intrinsik untuk menerapkan dan menjalankan dalam kehidupan di kelasnya. Alhamdulillah ya. Refleksi CGP, saya merasa senang dalam pembuatan keyakinan kelas ini karena satu, terjadi komunikasi antara guru dan guru sehingga terjadi pemahaman tentang keinginan siswa. Dua, muncul keyakinan bahwa dalam pengambilan keputusan harus melibatkan murid. Tiga, dengan keyakinan kelas muncul motivasi intrinsik untuk menerapkan dan membiasakan dalam kehidupan di kelas. Nah, di sini menarik sekali di dalam CGP terdapat keyakinan kelas yang kita ketahui kan kesepakatan kelas. Di sana di dalam kesepakatan kelas itu cenderung masih belum apa sih dari sisi kalimat belum begitu senyaman mungkin ya, senyaman di dalam keyakinan kelas. Jadi maksudnya begini, di dalam kesepakatan kelas kalimatnya walaupun misal negatif, contohnya misal jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu masih boleh dimasukkan ke dalam kesepakatan kelas. Namun di dalam keyakinan kelas berbeda, harus diperbaiki kembali jadi menjadi kalimat yang positif, yaitu misalkan menjaga kelas, misal kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Di dalam kesepakatan kelas bahasanya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, di dalam keyakinan kelas itu menjaga kebersihan kelas. Mungkin seperti itu yang saya ketahui mengenai keyakinan kelas. Rencana perbaikan atau tindak lanjut. Satu, melakukan pembiasaan dalam penerapan keyakinan kelas di awal-awal pertemuan. Dua, membuka ruang komunikasi dengan murid untuk mengakomodasi kebutuhannya. Tiga, membiasakan diri mengambil posisi kontrol sebagai manajer. 4, menyelesaikan masalah melalui tahapan segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini terdapat segitiga restitusi. Pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan
identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Satu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, di sini menstabilkan identitas seperti itu pertanyaannya. Sekarang validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi suatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini. Kemudian menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Tindakan kamu ini sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan mengenai keyakinan. Nah, di sini saya punya contoh kasus untuk restitusinya. Lanjut deh. Kan kakak itu anak sekolah, jadi tidurnya harus lebih awal supaya kakak tidak kesiangan. Nah, ibu mau tanya, kira-kira menurut kakak keyakinan kelas mana yang sudah kakak langgar? Kakak harus datang pagi. Iya. Nah, itu kira-kira apa yang harus kakak lakukan untuk memperbaiki kesalahan kakak? Kakak harus bangun lebih pagi-pagi. Iya. Terus satu lagi, kakak tidak boleh tidur terlalu. Iya, tidak boleh terlalu malam ya. Nanti supaya kakak tidak bangun kesiangan. Terima kasih kakak ya. Lain kali harus bisa datang lagi tepat waktu ya. Terima kasih kakak. Yuk boleh. Sini ada umpan Bali. Ada pertanyaan? Nah, terima kasih. Berarti sudah paham semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, semuanya terima kasih. Mau itu ice drinking sedikit ya. Tepung titet. Berdua aja. Cilumba yang biasa berpasangan. Tepung titet. Titet. Cilumba. Aduh, seru juga berdua. Ketawanya lemes banget. Mungkin hanya itu yang bisa saya